Halo. Saya percaya kita penuh dengan kekuatan Tuhan. Amin. Oleh karenanya saya mengajak kita boleh bangkit berdiri bersama-sama orang-orang yang penuh dengan kekuatannya. Tepuk tangan yang sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Come on. Kaulah sumber pengharapan, sumber kekuatanku di kala lemah. Tak ku ragukan hidupku. Amin. Aku percaya kuasa-Mu. Engkaulah perisai yang kuandalkan. Kau yang berdiri melawan musuhku. Come on. Bukan gagahku, tapi kuasa-Mu yang mampukanku hadapi segala perkara. Kaulah Tuhan yang ku andalkan. Biar firman-Mu hidup dalamku. Let's go! Orang-orang yang percaya firman-Nya hidup dalam kita, katakan amin. Boleh tepuk tangan sama-sama, come on. Haleluya. Engkau pengharapan kami Tuhan. Kaulah sumber pengharapan, sumber kekuatanku di kala lemah. Tak ku ragukan hidupku. Aku percaya kuasa-Mu. Engkaulah perisai yang ku andalkan. Kau yang berdiri melawan musuhku. Bukan gagahku, tapi kuasa-Mu yang mampukanku hadapi segala perkara. Kaulah Tuhan yang ku andalkan. Biar firman-Mu hidup dalamku, agar dunia tahu Tuhan hidup dalamku. Haleluya, haleluya. Katakan kaulah, kaulah sumber pengharapan, sumber kekuatanku di kala lemah. Tak ku ragukan hidupku. Aku percaya kuasa-Mu. Perisai yang ku andalkan. Kau yang berdiri melawan musuhku. Bukan gagahku, tapi kuasa-Mu yang mampukanku hadapi segala perkara. Kaulah Tuhan yang ku andalkan. Biar firman-Mu hidup dalamku, agar dunia tahu Tuhan hidup dalamku. Yang percaya katakan amin. Engkau hidupkan Tuhan bagi kami. Engkaulah Tuhan, pertahananku. Pada siapa ku harus takut? Hanya Kau kekuatanku. Ya gunung batu perisai kita saudara. Kaulah Tuhan. Hey. Pada siapa ku harus takut? Yuk nyanyi sama-sama. Hanya Kau Tuhan, kekuatanku. Gunung batu dan perisai.
gagahku, tapi kuasa-Mu yang mampukan ku hadapi segala perkara. Kaulah, mari yang percaya, andalkan Tuhan, come on. Hidup dalamku, agar dunia tahu Tuhan hidup dalamku. Bukan gagahku, tapi kuasa-Mu yang mampukan ku hadapi segala perkara. Kaulah Tuhan yang ku andalkan, biar firman-Mu hidup dalamku, agar dunia tahu Tuhan hidup dalamku. Mari mengandalkan Tuhan, boleh tepuk tangan sama-sama. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang dahsyat, saudara. Sorakan haleluya, come on. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala. Mari umat pemenang nyanyikan. Bangkit, yes, kita lebih dari pemenang. Nyatakan dengan iman sama-sama. Lebih dari pemenang, come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Wow. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semuanya lebih dari pemenang segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Amin. Tuhan pembela kita. Yang percaya sama-sama yuk. Haleluya, haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja. Boleh bersorak-sorai lebih lagi, come on. Angkat tangan saudara, haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala. Kami bersorak-sorai ya Tuhan. Bangkit. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih. Saya lebih. Boleh angkat tangan. Kita lebih. Kita lebih dari pemenang. Sorak-sorai. Ayo umat pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Yesus. Yesus. Kasih-Mu yang terus membawa kami. Untuk kami terus mengalami pribadi-Mu Tuhan. Dalam setiap musim hidup kami. Dan Engkau membawanya kami. Untuk terus kami melihat iman. Bahwa kami lebih dari pemenang. Tuhan terima kasih. Semua karena anugerah-Mu. Mari kita sembah Tuhan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Angkat suara-Mu. Haleluya. Oh ya Tuhan, kami memuji Engkau selama-lamanya. Kami
angkat suara, kami angkat hati. Kaulah segalanya, Tuhan. Kasih-Mu mengalir di tempat ini, kasih-Mu mengalir bagi kami, ya Tuhan. Mari terus sembah Dia, angkat suara kita, membangun iman kita dalam doa, memuji, menyembah. Ya la 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 la. Ya la 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 mo, la 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 la. Ya la 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 mo. Kaulah segalanya, Tuhan. Kasih-Mu mengalir, setia-Mu dalam hidup kami selamanya. Haleluya, Jesus. Kasih setia-Mu Kau nyatakan dalam hidup kami, Tuhan. Oh. Ku datang padamu, tanda ku berserah kepadamu. Oh Yesusku, Kau pengharapanku, sumber kekuatanku. Ku sujud menyembah, membawa hatiku kepadamu. Oh Yesusku, di setiap langkahku bersamamu selalu. Sebab kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kasih setia-Mu tak pernah tinggalkan aku. Kau selalu ada dalam lembah kelam, tetes air mata tak Kau biarkan ku berjalan sendiri. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ku sujud, ku sujud menyembah, membawa hatiku kepadamu. Oh Yesusku, di setiap langkahku bersamamu selalu, ya Tuhan. Kasih setia-Mu selamanya, Kau selalu ada dalam lembah kelam, tetes air mata tak Kau biarkan ku berjalan sendiri. Kasih-Mu, kasih setia-Mu selamanya, Kau selalu ada dalam lembah kelam. Oh, tidak pernah Engkau biarkan kami sendirian, ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, mengangkat suara kami. Yesus, kasih setia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu tak pernah tinggal
tinggalkan aku. Ya Tuhan Yesus, Kau biarkan sendirian kasih setiamu, kasih setiamu. Oh, aku, amin. Kau selalu ada dalam lembah kelam, tetes air mata tak kau biarkan ku berjalan sendiri dalam lembah kelam Tuhan, dalam lembah kelam, tetes air mata tak kau biarkan. Mari angkat tangan kita sama-sama. Dalam lembah kelam, tetes air mata tak kau biarkan ku berjalan sendiri. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, ya Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia dalam kasih-Nya, dalam kemurahan-Nya, tak pernah tinggalkan kita dalam segala keadaan. Setiap musim hidup kita, Dia ada bersama kita. Kaulah segalanya, Tuhan. Yesus, tiada pernah kau tinggalkan, tiada pernah kau tinggalkan orang yang berharap, orang yang percaya selamanya dalam kuasa setiamu Tuhan. Kaulah segalanya, Tuhan, selama-lamanya. Mari orang-orang yang terus percaya dan setia. Tuhan tidak meninggalkan setiap kita, saudara. Kasih-Nya selalu baru setiap hari, setiap pagi. Sebab selamanya dalam musim hidupmu, dalam segala keadaan, Dia setia. Dia setia. Ya Tuhan yang ajaib, sembah Dia lebih lagi. Haleluya. Oh, dalam kasih-Mu ya Tuhan, Kau setia. Dia Tuhan yang setia, Bapak Ibu Saudara. Bolehkah kita lebih lagi mengangkat tangan menyembah kepada Dia, Tuhan yang setia. Dalam segala keadaan, dalam musim hidupmu, Dia setia selamanya. Oh,
I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. I'm coming back. Ini kami, Tuhan. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all. Semua tentang Tuhan, semua tentang Yesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Semua tentang Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Lord. It's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you. Semua tentang Tuhan Yesus dalam musim hidup kita, saudara. Oh, I'm coming back, coming back. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, Jesus. And it's all about you. I'm coming back, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. Semua tentang Tuhan Yesus dalam hidup kami. Hallelujah. It is all about you. It's all about you, Jesus. Sorak-sorai Bapak Ibu Saudara. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. It is all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. Sekali lagi bersama-sama. Come back. Come on. I'm coming back to the heart of worship. Yes, it's all about you. It's all about you, Lord. I'm sorry, Lord, for the things I made it. Yet it's all about you. About you. It's all about you. Katakan, it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Mari boleh angkat tangan kita. Yes, Lord. It's all about you. It's all about you, Jesus. Semua tentang Tuhan Yesus dalam setiap musim hidup kita, saudara. Mari berikan sorak-sorai, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus dengan kasih setianya dalam hidup kita. It's all about you, Lord. It's all about you, Lord.
Kaulah segalanya ya Tuhan. Oh, Jesus. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu di tengah kami. Kami bersyukur kalau sebentar kembali Tuhan akan berbicara kepada kami. Kami mau dengarkan apa yang Kau akan sampaikan karena firman-Mu adalah kebenaran yang sanggup menuntun kehidupan kami untuk terarah hanya kepada tujuan dan rencana Tuhan yang sempurna dalam hidup kami umat-Mu. Tolong kami dengan segala keterbatasan dan kemampuan kami masing-masing, biar Allah Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa mengerti apa yang kami akan dengar malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Yang percaya mari bersama katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita akan nikmati saat teduh kita di kaki Tuhan untuk mendengarkan nasihat dan tuntunannya melalui firman Tuhan. Nah, saudara, saya terinspirasi dengan sebuah judul film ya. Ini film lama, film tahun 2003, berbicara atau bukan berbicara ya, mengisahkan tentang medan perang yang ada di Eropa ketika Perang Dunia Kedua. Judul filmnya adalah The Saint and the Soldiers. Nah, saya tidak akan khotbah mengenai cerita film ini. Ya, khotbah saya nggak ada hubungannya dengan cerita film ini, tapi khotbah saya ada hubungannya dengan judulnya saja. Saya caption judulnya saja, Orang Kudus dan Prajurit. Nah, bukankah itu adalah kita semua? Kita adalah orang-orang yang telah dikuduskan oleh darah Yesus, tapi jangan cuma sadar bahwa kita sudah diselamatkan, jangan cuma sadar bahwa kita telah dikuduskan, jangan cuma sadar bahwa kita sekarang adalah bangsa yang kudus di hadapannya, tapi kita juga adalah prajurit-prajurit Tuhan. We are the saints and the soldier of God. Ya, ini yang seringkali kita masih sering lupakan. Kalau diselamatkan kita ingat, kita sekarang menjadi anak-anaknya kita ingat. Tapi seringkali orang Kristen tidak menyadari bahwa kita juga adalah tentara Tuhan. Nah, jadi tujuan saya adalah menyadarkan kita bahwa kita harus hidup dengan mental seorang tentara. Kenapa? Yang pertama karena kita punya musuh. Ketika Bapak Ibu dan saya mengambil keputusan percaya Yesus, maka detik itu juga ada musuh yang harus kita hadapi. Ada musuh yang ingin mengganggu kehidupan kita. Jadi mau nggak mau kita sudah mulai memulai peperangan dengan pihak musuh kita. Dan musuh kita tidak ada belas kasihan terhadap kita. Ya, iblis dengan kerajaan kegelapannya, dengan dunia yang dikuasainya, berusaha mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Jadi sudah terlanjur punya musuh, nggak usah baik-baiklah dengan musuh kita. Ya, mau nggak mau kita udah harus perang dengan musuh kita. Jadi yang pertama karena kita punya musuh, yang kedua setelah kita percaya Yesus kita belum di sorga. Kita masih ada di dunia dan dunia ini ada dalam kuasa si jahat. Makanya iblis bisa tawarkan dunia ini kepada Tuhan Yesus ketika Yesus berpuasa 40 hari di padang gurun. Dalam salah satu pencobaannya, Yesus dicobai oleh iblis. Iblis menawarkan, aku akan berikan seluruh kerajaan di dunia ini. Nah, kalau iblis bisa berikan seluruh kerajaan di dunia, berarti kerajaan di dunia punya iblis. Makanya dia bisa tawarkan kepada Tuhan Yesus, kalau engkau mau sujud menyembah aku berikan seluruh kerajaan di dunia ini. Nah, saudara, setelah kita dikuduskan, diampuni, diselamatkan, dibenarkan, kita masih ada di dunia, dan dunia ini adalah
teritorialnya iblis. Jadi itulah sebabnya kita nggak bisa mengelak. Untuk kita mau nggak mau hidup sebagai tentara Tuhan. Karena kita hidup di daerah musuh. Kita ada di dunia yang sudah rusak dan akan semakin rusak. Kita ada di dunia yang sudah jatuh dalam dosa dan masih dalam kekuasaan dosa. Kita masih ada di dunia yang seperti itu. Jadi mari sadari bahwa kita ada di daerah musuh. Dunia akan menentang semua keinginan kudus kita. Dunia akan menjadi oposisi dari semua ya motivasi-motivasi benar yang kita ingin lakukan dalam hidup kita. Makanya saudaraku mari sadari bahwa kita bukan hanya anak-anak Tuhan atau umat pilihan Tuhan, tapi kita juga adalah tentara atau prajurit Tuhan. Nah, mari kita lihat beberapa ayat untuk mengkonfirmasi akan hal ini. Keluaran 12 ayat 41, ini cerita tentang bangsa Israel yang dibebaskan dari Mesir. Dikatakan demikian, sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Menarik sekali ya, Tuhan menyebut orang-orang Israel yang dikeluarkan dari Mesir disebut sebagai pasukan Tuhan. Padahal di mata manusia mereka warga biasa. Mereka pria dan wanita yang jauh dari kesan prajurit atau militer. Mereka adalah mantan budak. Orang-orang Israel yang dikeluarkan dari Mesir adalah orang-orang yang biasa kerja di ladangnya orang Mesir, yang biasa bekerja di konstruksinya orang Mesir. Di mata manusia mereka orang sipil biasa. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa yang dikeluarkan Tuhan dari Mesir itu adalah prajurit atau tentara atau pasukannya Allah. Jadi lihat saudara, Tuhan tidak melihat seperti orang dunia melihat. Di mata orang dunia mereka warga biasa, tapi di mata Tuhan mereka adalah pasukan Tuhan. Israel melambangkan kita semua. Kita juga adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Keluar dari Mesir, Mesir artinya kegelapan. Kita telah ditebus dari kegelapan dan masuk pada terangnya yang ajaib. Kita telah dimerdekakan dari tuan yang kejam. Dan kita sekarang bisa melayani tuan yang baik. Kita telah dimerdekakan. Dan ingat, semua yang telah dimerdekakan Tuhan disebut pasukan Tuhan. Sama seperti orang Israel. Kita di mata orang, kita mungkin hanya karyawan biasa. Di mata orang kita ibu rumah tangga. Di mata orang kita adalah bisnismen. Tapi Tuhan menyebut kita, semua yang telah diselamatkannya adalah pasukan Tuhan. Jadi Tuhan menyebut mereka berdasarkan destiny rohani mereka. Orang melihat mereka warga sipil, tapi Tuhan menetapkan sebuah destiny. Semua yang telah kutebus dari Mesir adalah pasukan Tuhan. Jadi kita nggak bisa mengelak. Ya, hari ini pun Tuhan mau berkata, semua yang telah aku selamatkan. Nggak boleh jadi warga kerajaan Allah biasa saja. Kerajaan Allah isinya bukan warga sipil. Isinya adalah orang-orang yang bermental prajurit. Jadi bukan berarti lalu kita harus mengenakan seragam militer karena Tuhan berkata kita pasukan. Bukan berarti lalu kita harus pegang senjata, enggak. Ya, ini bicara tentang mentalitas prajurit. Nah, banyak orang Kristen menjalani hidup kekristenannya tidak dengan mental prajurit. Makanya seringkali kaget ketika harus melewati medan yang berat. Beda dengan prajurit, prajurit nggak akan kaget ketika rute yang harus dilewati adalah rute yang berat. Prajurit nggak akan kaget ketika harus menghadapi peperangan. Nggak ada prajurit yang bertanya, kok mesti perang sih? Lah ya dia jadi prajurit ya disiapkan untuk perang. Nah, ada banyak orang Kristen, kadang kita juga gampang kaget, loh Tuhan kok ada pergumulan? Kok jalan saya susah? Kok ada banyak perintah yang harus saya taati? Prajurit adalah orang yang terbiasa dengan perintah.
ya, prajurit nggak kaget ketika ada perintah yang harus dia taati. Seorang prajurit sudah sangat terbiasa, familiar dengan perintah. Prajurit juga terbiasa dengan latihan yang berat. Prajurit terbiasa dengan yang namanya pengorbanan. Nah, kita seringkali menjalani kekristenan setelah Tuhan selamatkan, ya, kita jalani dengan mental yang bukan seorang prajurit. Begitu suruh berkorban, loh kok suruh berkorban sih? Ya, begitu harus disiplin, lah kok suruh disiplin? Nah, itu bukti, saudara. Masih ada banyak kita melupakan destiny kita sebagai prajurit Tuhan. Makanya malam hari ini Tuhan mau ingatkan kembali. Ya, saudara dan saya yang telah dikeluarkan dari kegelapan, dari dosa, berpindah kepada kerajaan terang. Memang kita disebut umat Allah, anak-anak Allah, tapi kita juga disebut tentara-tentara Allah. Tuhan gak bertanya mau gak jadi tentara seperti TNI, membuka peluang, siapa yang mau ikut akabri, ya menjadi calon tentara. Kalau negara menawarkan siapa yang mau, tapi kerajaan Allah tidak memberi tawaran, kerajaan Allah menetapkan semua orang yang telah ditebus harus jadi pasukannya Tuhan. Mari hidup dengan mental seorang prajurit. Jangan cengeng, jangan gampang putus asa, kemudian alergi dengan perintah-perintah. Ada beberapa orang Kristen yang nggak suka dengan perintah Tuhan. Tapi kalau diberkati mau. Ya, tapi untuk hidup dalam ketaatan banyak alasannya. Nah, saudara, jadi mengacu dari apa yang dialami oleh bangsa Israel. Kita adalah Israel rohani. Kita juga telah dikeluarkan dari Mesir, maka Tuhan memanggil kita sebagai pasukannya Tuhan. Kita maju satu pasal, Keluaran 13 ayat yang ke-18. Ada konfirmasi berikutnya. Ya, Keluaran 13 ayat yang ke-18, tetapi Allah menuntun bangsa itu, masih mengenai bangsa Israel, Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Perhatikan kalimat selanjutnya, dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Dalam bahasa Inggris, The Message Bible mengatakan Allah mengkondisikan mereka berjalan dengan formasi militer. Jadi mereka yang telah dikeluarkan dari Mesir, dituntun sampai ke tanah perjanjian, jalannya nggak boleh sembarangan. Bukan jalan seperti seorang pelesiran atau turis, ya, yang seenaknya. Tapi mereka berjalan dalam format militer. Dengan siap sedia berperang. Nah ini, seringkali kita setelah diselamatkan, kita hanya siap diberkati. Tapi nggak siap bergumul. Nggak siap untuk disiplin. Nggak siap untuk berkorban. Nggak siap untuk melewati tantangan-tantangan yang ada. Karena kita nggak sadar bahwa kita prajurit. Kita hanya sadarnya apa? Kita kan anak Allah. Anak kan tinggal terima saja yang enak. Anak juga didewasakan sebetulnya. Ya, jadi kalau kita mau lengkap harusnya fair seperti itu. Nah, jadi saudaraku lihat, bangsa Israel dalam 2 ayat ini adalah bangsa yang memang dikondisikan untuk bermental prajurit. Dan sekali lagi kita adalah Israel rohani. Mari jangan jadi orang Kristen yang hanya siap diberkati. Jangan jadi orang Kristen yang hanya siap terima mujizat. Ya, sekalipun berkat itu ada, mujizat itu ada. Tapi jadilah orang Kristen juga yang siap sedia berperang. Tidak takut dengan peperangan, tidak kecewa dengan peperangan, tidak putus asa dengan peperangan, tapi siap sedia berperang. Ayo format cara berpikir kita. Ya. Jangan pakai format lama, di mana kita berpikir ikut Tuhan, kita akan terima yang enak saja. Ikut Tuhan, maka semua akan dibereskan oleh Tuhan. Itu yang seringkali membuat kita kecewa. Saudara, perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian itu perjalanan peperangan.
Mesir bicara tentang pertobatan kita. Kita keluar dari Mesir. Dari pertobatan sampai nanti kita bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Perjalanan rohani kita itu perjalanan peperangan. Sekali lagi, karena kita punya musuh. Dan kita hidup di wilayah musuh di dunia ini. Jadi kita nggak bisa santai. Kita nggak bisa punya mental yang manja. Kita nggak bisa punya mental yang gampang menyerah, pengecut, dan sebagainya. Kita punya musuh dan kita hidup di daerah musuh di dunia ini. Perjalanan kita sampai ke sorga nanti adalah perjalanan peperangan. Mau nggak mau, ayo segera format cara berpikir kita. Kita format mentalitas kita. Menjadi cara berpikir seorang prajurit dan menjadi mental seorang prajurit. Tuhan nggak bawa orang Israel keluar dari Mesir untuk pelesiran jalan-jalan sampai nanti ke tanah perjanjian. Ingat, perjalanan rohani kita bukan perjalanan wisata. Nah, saya punya gambar berikutnya ya. Coba bandingkan Bapak Ibu Saudara ya. Next. Yang sebelah sini adalah cara atau format berjalannya tentara. Yang sebelah sini adalah turis yang sedang dibawa ke city center atau ke shopping center dan sebagainya. Nah, kita ada di mana, Sek? Ya, para prajurit tidak mengeluh dengan beban yang harus mereka tanggung. Ya, para prajurit tidak mengeluh dengan rute yang berat. Dengan instruksi-instruksi yang sering mereka dengar. Tapi beda dengan wisatawan, seringkali kita nggak sadar ya, kita jadi orang Kristen dengan mental wisatawan. Apa sih mental wisatawan? Ya pengen yang enak aja deh. Sama kayak kita wisata ya, kita beli paket, lalu kita tinggal nikmati semua rencana yang kita akan jalani dalam paket tersebut. Begitu ada makanan yang nggak enak, kita punya hak komplain. Wah, ya begitu ada yang nggak menyenangkan, kita merasa punya hak komplain karena kita customer, kita harus dilayani sebagai raja. Itulah mental wisatawan. Nah, bangsa Israel memang ternyata nggak siap. 40 tahun Tuhan menghendaki mereka punya mental prajurit, tapi ternyata 40 tahun mereka bermental wisatawan. Gampang komplain, dikit-dikit marah, dikit-dikit berontak dari Tuhan, dikit-dikit nyalain Musa, Harun, dan sebagainya. Makanya Paulus berkata, bangsa Israel menjadi pembelajaran untuk kita. Saudara, memang tidak mudah. Ya, dunia militer adalah dunia yang berat. Hanya orang-orang tertentu yang bisa bertahan dalam dunia militer. Ya, karena ada banyak hal yang berat yang harus dilewati. Nah, saudaraku, inilah ya perbandingan di mana kita hanya saudara sendiri yang tahu. Dalam format yang bagaimana kita selama ini ikut Tuhan. Ya, hanya kita yang bisa menjelaskan semuanya. Nah, saya berdoa kita semua tahu destiny kita bahwa setelah kita diselamatkan, maka Tuhan membawa kita bukan dalam perjalanan yang gampang. Makanya saya aneh kalau ada orang Kristen yang kecewa sama Tuhan, loh kok ikut Tuhan kok bukannya tambah gampang hidup atau tambah enak. Makanya saya aneh, saya justru tanya, yang janji enak siapa? Ya, malah Tuhan Yesus kan ngomong ya kepada orang-orang yang mau ikut dia, kamu mau ikut aku, ingat ya, aku nggak punya tempat untuk meletakkan kepalaku. Serigala masih punya liang, burung masih punya sarang, anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kamu mau ikut aku beneran? Jadi Tuhan tuh nggak pernah janji bahwa ikut dia pasti enak kok. Tapi seringkali masih ada di antara kita yang punya pemahaman, ikut Tuhan saya akan lebih bahagia, lebih kaya, lebih sukses. Meskipun Tuhan bisa beri itu, tapi Tuhan gak pernah janjikan itu. Jadi seringkali kita kecewa bukan karena Tuhan salah memberi janji. Kita kecewa karena ekspektasi kita dan format hati yang salah. Kita seringkali kecewa karena format cara berpikir yang salah dari diri kita sendiri. Kita hanya memformat pikiran kita, oh jadi anak Tuhan, kita akan
kita akan dapat pemeliharaan, fasilitas, semua warisan dan sebagainya. Kita nggak pernah menyadari bahwa kita juga adalah prajurit Tuhan. Ya, Paulus memberikan keterangan ya dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 3 dan ayat yang keempat dikatakan demikian, ikutlah menderita. Ikut, jangan nolak, jangan kaget, jangan kecewa, jangan lalu menyalahkan Tuhan. Ya, Paulus tidak berkata ikutlah sukses, ikutlah bahagia. Ya, tapi dia berkata ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, saya tampilkan terjemahan The Message Bible, langsung saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya, ayat ini diterjemahkan begini. Ketika keadaan menjadi sulit, ambillah tanggung jawab seperti yang Yesus lakukan. Artinya nggak lari dari kesulitan yang muncul. Nggak lalu menghindar dengan cara menyalahkan orang lain dan sebagainya. Tapi bertanggung jawablah. Artinya hadapilah dengan gentleman, ya, dengan bertanggung jawab ketika keadaan menjadi sulit. Nah, ini kan seringkali nggak ada di agenda kita. Dalam bayangan kita, keadaan kita akan enak terus kalau ikut Tuhan. Selama kita taat, selama kita melayani Tuhan, kita punya konsep keadaan kita akan baik terus. Makanya ada banyak khotbah, taat supaya diberkati. Padahal belum tentu, saudara. Banyak tokoh Alkitab taat, malah dianiaya, saudara. Ya, ketika keadaan sulit, jadi sudah mulai harus siap nih. Enggak selalu keadaan kita baik. Sekudus apapun kita, sesetia apapun kita kepada Tuhan, ketika keadaan tidak baik, bisa terjadi. Ya, ketika keadaan menjadi sulit, ambillah tanggung jawab seperti yang Yesus lakukan. Nah, prajurit-prajurit yang bertugas tidak terjebak dalam transaksi bisnis. Apa sih transaksi bisnis? Spirit orang bisnis apa sih? Ya pengen dapat lebih terus. Ada banyak kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, tapi spiritnya bisnis. Tuhan saya kasih sekian, minimal 10 kali lipat balik. Ya, atau 30, atau 60, atau 100. Itu ayat disalahgunakan itu. Ya, 30, 60, 100 kali lipat itu bukan soal uang, saudara. Tapi seringkali dipakai ayat itu untuk memancing kita memberi kepada Tuhan. Padahal itu ayat konteksnya tentang benih firman Tuhan, bukan benih uang. Ya tapi kenapa diperkosa seperti itu ayatnya? Karena spiritnya udah bisnis. Ada banyak kita tanpa sadar, kita ikut Tuhan karena kita berpikir, ya kita akan jadi lebih kaya, lebih sukses, lebih punya, dan sebagainya. Nah, seorang prajurit tidak punya format bisnis dalam mentalitas dan cara berpikirnya. Kalau mereka berkorban, ya berkorban, tidak mengharapkan apa-apa. Itu adalah pengabdian mereka. Ya, prajurit yang bertugas tidak terjebak dalam transaksi bisnis. Dia berkonsentrasi melaksanakan perintah. Nah, saudara bisa jawab sendiri, kita ada di jendela yang mana. Tapi, ayo, kalau toh kita sadar selama ini kita ada di jendela yang salah. Selama ini kita bermental wisatawan. Hanya mau enaknya saja. Nggak apa-apa, ya. Kalau Tuhan tegur kita, itu tanda bahwa kesempatan masih ada. Untuk kita berpindah ke jendela yang lebih benar. Untuk membangun mentalitas prajurit dalam kehidupan kita. Prajurit tidak kaget dengan kesulitan, prajurit tidak kaget dengan perintah, prajurit tidak kaget dengan tantangan dan pengorbanan, ya tapi prajurit tahu bahwa memang itulah jalan hidup yang harus
mereka hadapi. Jadi saya berharap keluarga besar Aruna 5 di tempat ini enggak ada lagi yang kaget ketika Tuhan izinkan persoalan datang. Enggak ada lagi yang lalu skip, ya, nyalahin Tuhan, nyalahin yang lain. Enggak, hadapi dengan penuh tanggung jawab. Ya, Tuhan sudah atur semuanya, jalan hidup orang benar ada dalam rencana Tuhan. Bukan berarti semuanya akan enak, tapi sekalipun itu enggak enak, tetap itu ada dalam agenda dan rencana Tuhan. Hadapi dengan penuh tanggung jawab. Nah, bicara tentang prajurit, ada dua hal yang sangat dilarang dalam dunia militer. Ya, ada dua istilah yang sangat sangat nggak boleh begitu ya dalam dunia militer. Next, yang pertama adalah indisipliner dan yang kedua adalah desersi. Ya, indisipliner tahu ya, tidak disiplin. Ya, jadi prajurit diminta disiplin dan prajurit tidak asing dengan kata disiplin. Demikian pula kita orang Kristen, karena kita sadar kita prajurit Tuhan, maka seharusnya kata disiplin itu tidak asing buat kita dan tidak mengejutkan kita. Nah, yang kedua adalah desersi. Desersi artinya meninggalkan tugas untuk seterusnya. Kalau tidak disiplin, itu mungkin meninggalkan tugas sekali dua kali, mungkin lupa atau ya nggak disiplin begitu ya. Tapi kalau desersi itu adalah meninggalkan tugas untuk selama-lamanya. Dan ada dua contoh di Alkitab yang terjebak dalam dua kasus ini ya. Mengenai yang indisipliner, gambarnya kita bisa terka ya, kira-kira siapa nih yang kasusnya adalah indisipliner? Raja Daud. Next, dalam 2 Samuel ya pasal yang ke-11 ayat yang pertama, tentu kita tidak asing dengan cerita ini. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Jadi ada musimnya zaman dulu ya. Ada musim perang, ada musim damai. Nah, biasanya musim damai itu musim dingin. Karena perang pada zaman dulu di musim dingin itu nggak kayak sekarang. Tentara bisa pakai kendaraan, pakai tank dan sebagainya. Tapi zaman dulu nggak ada kendaraan, mereka harus berhadapan dengan musim dingin yang berat. Makanya sepertinya ada konsensus begitu ya di antara para raja. Begitu musim winter tiba, peperangan harus berhenti. Ya, nanti kalau berganti musim, mulai musim semi, mulai hangat kembali, nah itulah musim berperang lagi. Jadi ada pola dan kebiasaan seperti itu. Nah, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, nah Daud juga adalah raja. Dan dia tahu itu musimnya berperang. Para raja harus rela meninggalkan istananya. Para raja harus rela berjerih lelah bersama prajuritnya untuk mempertahankan daerah mereka, atau merebut wilayah orang lain, atau menumpas musuh-musuh yang ada. Raja harus mau berjerih lelah seperti itu kalau memang pada musimnya. Nah, ini musim perang, tapi Daud menyuruh Yoab maju bersama orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Lalu mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ada satu terjemahan yang lebih bebas berkata, Daud memilih bersantai di istananya di Yerusalem. Padahal ini lagi musimnya raja-raja harus meninggalkan istana, mempertahankan wilayah mereka atau merebut wilayah yang lain. Tapi Daud yang adalah raja, kali ini entah kenapa dia nggak disiplin seperti raja-raja yang lain. Dia mau santai di Yerusalem. Dan kita tahu ya, itu membuka celah, itu membuka peluang yang akhirnya membuat Daud jatuh. Ayat yang kedua, sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan. Sementara raja yang lain berperang, dia berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Dan perempuan itu sangat elok rupanya. Dan kita tahu akhirnya ada kasus perzinahan Daud. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah contoh seseorang yang gak disiplin sebagai prajurit.
Ketika dia harus berjuang, dia memilih bersantai. Ketika Tuhan minta dia bertanggung jawab, dia mengelak dari tanggung jawabnya. Nah, saya ajak kita belajar dari kasus ini. Memang kita nggak lebih baik dari Daud, kita nggak lebih hebat dari Daud, tapi mari kita pelajari apa yang pernah dialami oleh Daud. Kalau Tuhan memang meminta kita bergumul, ya bergumullah dengan bertanggung jawab. Jangan skip, jangan menyerahkan ke orang lain, menyalahkan orang, kamu yang bergumul sana, ini kan ulah kamu dan sebagainya. Ya, kalau Tuhan meminta kita melaksanakan kehendaknya, sekalipun gak gampang, bertanggung jawablah. Jangan skip, jangan lalu gak disiplin dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Gak disiplin dengan perintah Tuhan dalam hidup kita. Gak disiplin dengan season yang Tuhan sedang munculkan dalam hidup kita. Itu membuka celah, sehingga akan ada cerita yang gak enak dari hidup kita. Seperti munculnya cerita yang gak enak dalam hidup Daud. Ya, jadi ini kasus seorang yang sempat tidak disiplin. Tapi akhirnya Daud bertobat, ya puji Tuhan. Ya, dia tidak mengulangi lagi kelemahan yang sama. Nah, sekarang kasus yang kedua adalah kasus dari murid Paulus yang desersi, yang meninggalkan tanggung jawabnya, panggilannya, untuk berjuang di ladang Tuhan. Dan dia pergi meninggalkan pelayanan untuk selama-lamanya. Namanya adalah Demas. Dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-10, Paulus dengan sedih, dia memberitahu Timotius bahwa Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Dan memang tidak ada lagi nama Demas diceritakan pada surat-surat Paulus berikutnya. Berarti memang Demas pergi untuk selamanya. Padahal Demas adalah salah satu murid kesayangan Paulus. Bahkan ada cerita, ya, ada artikel yang menceritakan bahwa Demas itu sangat diharapkan oleh Paulus. Seperti Timotius. Ya, Timotius adalah murid Paulus yang Paulus tuh berikan segalanya untuk Timotius. Makanya ada 2 surat yang dia tulis untuk murid yang bernama Timotius. Nah, Demas sebetulnya, ada catatan sejarah, Demas sebetulnya diperlakukan juga seistimewa itu. Tapi akhirnya Demas memilih mencintai dunia. Demas punya sense bisnis. Dia meninggalkan format militernya. Dia meninggalkan cara berpikir dan kesadarannya sebagai prajurit Tuhan. Dia lebih menggunakan cara berpikir bisnis. Dia mau cari keuntungan dengan cara mencintai dunia ini. Akhirnya dia meninggalkan pelayanan untuk selama-lamanya. Dan akhirnya Demas tidak pernah ada lagi ceritanya di Alkitab. Bapak Ibu Saudara, biarlah malam hari ini kita belajar dari 2 kasus ini. Kita nggak bisa menolak sebagai prajurit Tuhan. Tuhan sudah menetapkan bahwa kita harus jadi prajurit. Pertama, karena kita ada di daerah musuh. Mau nggak mau kita harus siap perang. Ini bukan tempat ideal kita. Ini bukan daerah yang ideal untuk kita. Sorgalah yang Tuhan sudah janjikan. Itulah teritorial yang paling ideal untuk kita bersama dengan Tuhan. Tapi untuk sementara Tuhan masih izinkan kita ada di dunia. Makanya Alkitab berkata selama di dunia, kita harus menanggung banyak penderitaan. Karena kita hidup di daerah musuh. Makanya kita harus siap berperang. Karena kita ada di daerah musuh. Dan kita punya musuh yang tidak berbelas kasihan kepada kita. Makanya kita harus punya semangat berperang. Ya, jangan menyerah dengan keadaan kita. Mari usahakan kita disiplin. Jangan lalai, jangan malas. Jangan lalu skip tanggung jawab kita. Dan jangan meninggalkan panggilan kita untuk selama-lamanya. Kalau ingin nama kita terus ada dalam buku kehidupan, kita harus bertanggung jawab dengan panggilan yang Tuhan sudah percayakan. Senang ataupun susah, ya, berat ataupun ringan, prajurit udah nggak mikir, karena dia sudah siap dengan segala keadaan. Saya berharap kita juga jadi orang Kristen yang siap dengan segala keadaan, diberkati ataupun tidak, sembuh ataupun tidak, ya, dijawab ataupun tidak doa kita. Seperti Sadra, Mesa, Abednego.
ketika disuruh menyembah patung Nebukadnezar. Mereka berkata, Allah yang kami sembah sanggup mengeluarkan kami dari dapur api. Tapi kalaupun tidak, kami tetap tidak akan menyembah patung Tuhanku. Inilah mental prajurit. Siap dengan resiko. Nah, ada banyak kita orang Kristen nggak siap dengan resiko. Makanya kita kompromi terus, karena nggak siap dengan resiko. Prajurit itu orang yang siap dengan resiko. Saya tutup ya. Saudara tahu negara Israel. Israel yang sekarang. Kenapa militer mereka kuat? Tahu ya, berapa kali perang dengan negara Arab, keroyokan pun mereka nggak akan menang. Ya, kenapa? Padahal jumlah tentara aktif mereka nggak lebih banyak dari negara-negara musuhnya yang ada di sekitarnya. Rahasianya adalah pada kekuatan tentara cadangan mereka. Reserve Army. Cadangan bukan berarti, kalau sepak bola kan cadangan berarti nggak lebih baik dari pemain utamanya. Itu dalam dunia sepak bola. Tapi dalam militer, cadangan itu berarti lebih pengalaman. Ya, siapakah yang menjadi tentara cadangan? Yaitu mereka-mereka warga sipil di Israel, saudaraku. Semua warga negara umur 16 tahun harus wajib militer, mau pria mau wanita. 16 tahun harus berhenti sekolah, tinggalkan rumah mereka, masuk barak militer. Kalau pria itu 3 tahun lamanya, kalau wanita 2 tahun. Setelah lewat 3 tahun dan 2 tahun, mereka diberi kebebasan, mau lanjut berkarir di militer atau kembali ke dunia sipil. Kembali jadi pelajar, kembali jadi pengusaha, kembali jadi karyawan. Nah, bagi yang kembali ke dunia sipil, tiap tahun mereka harus masuk camp. Setahun 2 kali ada camp dalam jangka waktu tertentu. Setiap tahun 2 kali. Di camp itu mereka latihan nembak lagi. Meskipun mereka sudah kembali jadi dokter, sudah kembali jadi lawyer, kembali jadi ibu rumah tangga. Tapi setiap tahun ada 2 kali ya mereka masuk camp militer supaya insting militer mereka nggak mati. Mereka latihan lagi ya, latihan medan, lalu latihan nembak dan sebagainya. Kenapa? Karena negara Israel itu negara yang statusnya masih perang dengan banyak negara di sekitarnya. Dan mereka menjadi kuat karena apa? Semua warga negaranya siap berperang. Gambarnya ini, ini ilustrasi saja. Bukan berarti mereka tiap hari pakai double seragam, enggak. Ini hanya ilustrasi bahwa di luar mereka pakai jas sebagai seorang pengusaha, pakai baju bedah sebagai seorang perawat atau dokter, atau pakai baju casual sebagai warga sipil, tapi di dalam mereka jiwa militer selalu ada. Mental militer selalu ada. Kapanpun sirine berbunyi, saya pernah satu kali bawa rombongan ke Israel, tiba-tiba ada sirine, wah berbunyi. Guide saya berkata, wah ada bom nih pasti. Atau ada roket dari Palestina masuk. Ya, ketika semua berbunyi, itu jalan langsung sepi semua. Ya, orang sudah siap. Ada yang buka mobilnya, di bagasinya ada pistol. Mereka siap pakai. Meskipun masih pakai baju sipil. Makanya di Israel jangan kaget kalau saudara pernah ke Israel, ada banyak warga sipil, bahkan ABG dengan tampilan ABG tapi bawa senjata. Jiwa mereka siap berperang. Ya, mereka nggak manja, mereka nggak mengeluh. Kok kita yang suruh perang? Saudara, prajurit Tuhan itu bukan cuma para pendeta. Prajurit Tuhan bukan cuma para pendoa syafaat. Prajurit Tuhan adalah semua yang telah ditebus oleh Tuhan. Itu prajurit Tuhan. Tiap hari kita bisa mengenakan status sipil kita. Tapi mari bekerjalah dengan mental seorang prajurit Tuhan. Ya, bergaullah dengan mental seorang prajurit Tuhan. Jadilah karyawan, jadilah pengusaha, jadilah apapun juga, pelajar, tapi dengan mental, saya prajurit Tuhan. Ayat terakhir ya, pemusik bisa siap di tempat. Kita ucapkan bersama-sama, kita perkatakan bersama-sama Mazmur 144 ayat yang pertama. Yuk, 1, 2, 3. Dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Nah, seringkali kita nggak siap berhadapan dengan ayat ini.
Kita hanya siapnya apa? Tangan kita siap menerima berkat. Ada waktunya. Tuhan tanya, mana tanganmu? Aku mau kasih. Ada waktunya. Tapi ada waktunya Tuhan bilang, mana tanganmu? Aku mau latih tanganmu untuk berperang. Mungkin beberapa kita sedang berhadapan dengan Tuhan yang memaksa kita sedang berlatih berperang. Ada beberapa kita mungkin Tuhan sedang paksa kita untuk mengampuni. Tuhan sedang paksa kita untuk memberi. Tuhan sedang paksa kita untuk melakukan sebuah perintah Allah tertentu. Saya nggak tahu. Dan buat saudara itu berat memang. Buat saudara itu nggak mudah. Tapi mari hadapi ketika keadaan menjadi sulit. Hadapilah dengan tanggung jawab. Seperti yang Yesus sudah lakukan. Selamat berperang Bapak Ibu. Tuhan menyertai dan memperlengkapi kita semua. Ayo kita berdiri bersama-sama ya. Haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Tuhan punya rencana. Ayo katakan lebih sungguh lagi. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Sekali lagi bersama-sama, tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang punya rencana yang baik dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib dalam hidup kami. Dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kita akan dengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu semua. Yang diberkati oleh firman Tuhan, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Tuhan baik ya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sebelum saya membacakan pengumuman, izinkan saya untuk menyambut terlebih dahulu. Apakah di antara Bapak Ibu ada yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangan. Oh, ada di belakang, selamat datang. Di sebelah kanan juga ada. Selamat datang. Sebelah kiri saya ada? Oke. Oh, ada di sebelah kiri, di tengah. Puji Tuhan. Nanti teman-teman diaken akan menghampiri saudara. Saya bacakan pengumuman seperti biasa. Untuk persembahan itu ada 2 cara. Bapak Ibu bisa scan QR code dan juga bisa melalui amplop persembahan yang nanti boleh disimpan di kotak persembahan yang ada di depan pintu dan di depan mimbar. Amplop persembahan ada 3, seperti Bapak Ibu lihat, ada persembahan persepuluhan, persembahan reguler, dan juga yang putih itu diakonia. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan, amin. Selanjutnya untuk baptisan air, Bapak Ibu bisa menghubungi Saudara Devin di nomor tertera. Baptisan air akan dilakukan di akhir bulan September 2023. Dan juga untuk penyerahan anak, Bapak Ibu bisa menghubungi Saudara Teddy di nomor telepon yang tertera. Akan dilaksanakan tanggal 10 September. Jadi minggu depan penyerahan anak. Selanjutnya kita akan menyaksikan video klip dari anak-anak sekolah minggu, dari sekolah minggu. Silakan.
Aduh, bentar lagi menang. Eren, siap-siap ke gereja cepetan, ayo jangan main game terus. Bentar, Mami ini mau menang. Duh. Kalah kan. Ada apa ya? Kita tunggu kelanjutannya. Tempat perlindunganku, tak tertandingi dahsyatnya kuasa-Mu. Kau yang bertata dan penuh kendali, Kau membuat Video klip yang tadi yang mengenai audisi untuk Departemen Musik untuk melayani di cabang Aruna 5 PM ini, bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang terbeban atau memiliki kerinduan untuk melayani di bidang musik, multimedia, nanti bisa setelah selesai ibadah menghubungi meja informasi untuk kita data. Selanjutnya ada video klip kembali, silakan. Tengah-tengah kami Tuhan, kami minta Tuhan biar Kau hadir di tengah-tengah kami pada pagi siang ini Tuhan, untuk kami boleh sama-sama beribadah. tanah airku, tanah tumpah darah. Indonesia bersatu hati berdoa. Kami Indonesia, bersatu kita bisa. Setiap pulau, suku dan bahasa memuji Tuhan senantiasa. Bangkit dan datang semua kepadanya, Indonesia kita bisa. Yesus Tuhan atas bangsaku, Indonesia butuh kasih-Mu. Rawat dan pulihkan negeriku, bangkit Indonesiaku. Kami Indonesia bersatu hati. Bapak Ibu, video klip yang barusan Bapak Ibu saksikan adalah Kebaktian Padang. Itu adalah salah satu kegiatan dari komunitas school yang ada di bawah penggembalaan Pak Boni. Jadi kita kumpulkan kul-kul yang ada di cabang Aruna 5 ini, kita mengadakan kebaktian bersama di tempat terbuka, Bapak Ibu. Selain itu,
ada juga kegiatan badminton dan juga hiking, namanya Cool Fun Day yang kita sudah lakukan. Nah, jadi saya menyambut apabila Bapak Ibu yang belum tergabung dengan Cool, Bapak Ibu bisa saksikan kita penuh sukacita, kita saling unity. Dalam ibadah Cool itu kita saling mengenal lebih dalam satu sama lain Bapak Ibu. Kita lebih tahu, kita bisa curhat, apapun. Jadi saya menyambut Bapak Ibu yang belum tergabung dalam Cool, Bapak Ibu bisa melihat daftar yang ada di belakang layar, itu adalah Cool-Cool yang ada di cabang Aruna 5 ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat daerah terdekat di mana dengan tempat tinggal, nanti bisa menghubungi nomor telepon yang ada. Selain Cool untuk jemaat, untuk kita, ada juga Cool untuk anak muda Bapak Ibu. Nah, untuk Cool anak muda ini, rekan saya, Saudari Claudia akan menyampaikan sedikit pengumuman. Silakan. Thank you, Ko George. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Claudia. Hari ini saya sudah menikah dan dikaruniai satu anak. Nah, hari ini saya mewakili Youth and Young Adults dari Aruna 5 dan kami akan mengadakan event teman-teman. Event ini adalah event Acoustic Worship Night dengan tema Feel Us Again. Nah, seperti yang kita bisa lihat di layar, acara ini akan diadakan tanggal 15 September hari Jumat jam 7 malam di GBI Aruna Ruang Kana, yaitu di lantai 1. Nah, hari ini saya mau mengundang khususnya anak-anak muda di tempat ini untuk bergabung dengan kami. Bagi teman-teman yang rindu merasakan kasih Tuhan, bagi teman-teman yang rindu untuk merasakan hadirat Tuhan, we welcome you to join the event, di mana kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan, kita akan sama-sama diingatkan kembali akan kasih Tuhan, dan kita akan ada fellowship bersama sesudahnya. Next slide. Nah, RSVP akan dibuka mulai hari ini sampai tanggal 12 September paling telat. Dan jika teman-teman rindu untuk bergabung dengan kami, teman-teman bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di layar, yaitu nomor saya sendiri atau scan barcode. Dan hari ini kita juga akan buka booth di lantai 3. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya-tanya tentang informasi lebih lanjut atau mau daftar secara langsung, you are more than welcome to come to our booth. Nah, izinkan saya untuk menutup dengan satu ayat. Matthew 11 verse 28. Come to me all you who are weary and burdened and I will give you rest. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. So come, bring a friend, ajak teman-teman kalian, let Jesus fill us again and be blessed. Thank you, God bless you. Luar biasa, saya melihat banyak anak-anak muda di sini. Ayo, anak-anak muda semangat ikut apa yang tadi saudari Claudia sampaikan. Kita memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Amin. Yang rindu nanti silakan datang ke booth dan boleh registrasi. Selanjutnya untuk informasi kegiatan sepekan, Bapak Ibu bisa scan QR code yang ada di lobi lantai 3 setelah selesai ibadah. Mari kita berdoa, saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pada malam hari ini, untuk setiap firman Tuhan yang telah boleh disampaikan, untuk kami menjadi prajurit yang benar-benar siap Tuhan. Dalam keadaan apapun kami siap Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, Pastor Daniel Arif, untuk setiap pelayanannya. Kemanapun hamba-Mu ini melayani, kami percaya nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan Tuhan. Berkati keluarga besarnya, lindungi, jagai selalu Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala pembina kami, Bapak Insinyur Niko dan para wakilnya di Jakarta, dan juga untuk Pak Beni Gudawan dan wakilnya di Bandung, beserta Pak Boni sebagai gembala Aruna 5. Bapak, kami percaya penyertaan-Mu ada pada para hamba-Mu ini Tuhan. Kau berikan visi yang lebih lagi Tuhan untuk menuntun kami semakin mencintai Engkau, semakin tahu arah dan tujuan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk
Presiden Republik Indonesia ini Bapak Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Bapak, kami percaya setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin negara ini, kami percaya ada campur tangan-Mu Tuhan. Setiap keputusan boleh mendatangkan damai di negara kami Tuhan, di Indonesia ini. Juga kami berdoa untuk pemilu tahun depan Tuhan. Bapak, kami percaya, kami sangat yakin bahwa Kau sudah siapkan pemimpin yang terbaik untuk bangsa ini Tuhan. Kami percaya presiden selanjutnya adalah pilihan Kau. Kami percaya semuanya yang terbaik bagi bangsa ini Tuhan. Kami percaya dalam pemilu 2024 nanti Indonesia damai. Tidak ada terjadi apa-apa Tuhan. Semua dalam perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat-Mu Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, Bapak Ibu Saudara, buka hati kita. Inilah firman Tuhan bagi kita semua. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya bersama katakan, amin. Selamat malam Bapak Ibu, happy Sunday, Tuhan memberkati dan tetap sehat. Shalom GBI Sukawarna, kabar sukacita buat kita semua.